Shalom, 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 haleluya, pujilah Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sungguh Tuhan kita baik, amin. Dia sudah membangunkan kita kembali di minggu pertama di bulan ini, tepatnya Minggu 4 Juni tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, terlebih karena kita akan berjumpa kembali dalam ibadah di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama harapkan Tuhan melawat kita dengan hadirat yang luar biasa, terlebih juga karena kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Percayalah, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar atas kita. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan dan mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal. Dan mulai hari ini sampai 13 hari ke depan, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab 2 Korintus. Seperti Tuhan bicara banyak hal kepada kita dalam kitab 1 Korintus, maka dalam kitab 2 Korintus ini pun Tuhan akan bicara kepada kita. Karena itu jangan lewatkan satu hari pun, tetaplah setia dan jaga rohmu untuk tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Baiklah, judul renungan kita di minggu pagi yang luar biasa ini dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24 adalah pengharapan di dalam kesukaran. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saudara pasti setuju, tidak semua orang bisa menerima penderitaan dengan begitu saja. Ada yang mempertanyakan kebaikan Allah, ada juga yang mempertanyakan mengapa harus dirinya mengalami penderitaan itu dan bukan orang lain. Ada juga orang yang langsung menyelidiki dosa-dosa yang menjadi penyebab penderitaannya. Akan tetapi, Paulus melihat penderitaannya secara berbeda. Secara khusus ia mengidentifikasi penderitaannya sebagai kesengsaraan Kristus. Penderitaan itu begitu besar dan begitu berat hingga membuat Paulus putus asa. Kita tidak tahu penderitaan apa yang sesungguhnya dihadapi Paulus, tetapi ia sampai merasa seolah dijatuhi hukuman mati. Dalam keadaan seperti itu, Paulus hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus pun berharap bahwa Allah akan menyelamatkannya. Meski demikian, Paulus menyadari bahwa penderitaan yang dia alami adalah untuk kepentingan jemaat di Korintus juga, yaitu untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena melalui penghiburan yang dia terima dari Allah, Paulus menjadi sanggup untuk menghibur mereka yang sedang menghadapi penderitaan. Penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus bukanlah kutuk, amin, melainkan berkat. Jika penderitaan Kristus adalah untuk kepentingan kita, maka penderitaan kita bisa menjadi berkat yang dimaksud Allah agar kita dapat melayani orang lain. Di dalam penderitaan itu kita bisa mengharapkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah. Namun bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi agar kita dapat berbagi dengan orang lain yang juga mengalami penderitaan yang sama. Oleh karena itu, penderitaan seharusnya bukan menjauhkan kita dari Allah, melainkan membawa kita lebih dekat. Selain lebih dekat dengan Tuhan, kita juga akan semakin dekat dengan saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Penderitaan selalu datang dengan janji penghiburan ilahi, dan itu akan mendorong kita untuk terus memuji, menyembah Dia yang adalah sumber penghiburan kita. Amin. Terlebih hari ini, tepat di hari Minggu, ada banyak mungkin persoalan penderitaan yang telah kita lewati di sepanjang hari-hari kita dalam minggu ini. Atau mungkin saat ini kita sedang menderita pada sebuah persoalan yang belum selesai. Tuhan akan menghiburkan saudara. Tuhan akan menguatkan saudara. Percayalah, pasti ada maksud Tuhan dari setiap penderitaan yang kau alami. Kuatlah di sana dan bertahanlah. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dan kalau hari ini ada kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Allah, membawa persembahan penyembahan kita kepada Tuhan, mari bergegaslah dengan hati yang siap, dengan hati yang rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan akan lakukan sesuatu bagi saudara di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Karena itu, bersungguh-sungguhlah, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita secara khusus hari ini. Dibuatnya berhasil apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita. Kemanapun kaki kanan kaki kiri mau melangkah, terlebih ketika saudara akan berangkat dari rumah menuju rumah Tuhan. Atau mungkin setelah beribadah, ada beberapa kegiatan yang saudara harus lakukan. Percayalah, dimanapun saudara berada di sepanjang hari ini, Tuhan pasti memberkati saudara. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang melayani hari ini, pengurapannya mengalir atas hidupmu.
Dan sekali lagi bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, persiapkan dirimu untuk dilawat oleh Tuhan ketika akan menerima perjamuan kudus, terlebih ketika akan mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Amin.